Benih Rahasia Sang Pewaris episode 22. Rianita segera mengirimkan lokasi restoran kepada Kenzo setelah mengakhiri panggilan. Saat ia menoleh ke arah Shira, yang duduk dengan wajah lelah sambil memperhatikan dua staf pria bermain permainan minum, seberkas cemburu terlihat di tatapannya. Ia bisa merasakan betapa besar perhatian Kenzo kepada Shira dari cara pria itu berbicara di telepon. Namun, Shira sama sekali tak menyadarinya. Shira hanya menopang dagunya di tangan, mencoba menenangkan pikirannya yang kabur. "Kamu harus makan lebih banyak, Shira. Aku akan mengantarmu pulang sebentar lagi," kata Rianita dengan nada lembut. Shira mengangguk dan mencoba mengunyah beberapa makanan di depannya, tapi perutnya sudah terlalu penuh dengan alkohol, sehingga ia sulit menelan apapun. Saat ia berdiri hendak pergi ke kamar mandi, pusing yang parah menyerangnya, membuat langkahnya goyah. "Bagaimana perasaanmu, Shira? Apa kamu benar-benar mabuk?" tanya Rianita dengan cemas, memegang lengan Shira untuk menahannya. "Aku baik-baik saja. Aku tidak mabuk. Sungguh, aku masih sadar." Shira melambaikan tangannya, keras kepala seperti orang yang benar-benar mabuk. Namun, tubuhnya tak bisa menutupi kenyataan bahwa ia hampir tak bisa berdiri dengan benar. Rianita meminta salah satu asisten untuk membantu Shira menuju kamar mandi. Setelah kembali, Shira merasa sedikit lebih baik, tetapi mabuknya belum sepenuhnya hilang. Saat itu, Rianita menerima pesan dari Kenzo bahwa dia keluar. Pesannya singkat dan jelas. Rianita segera membantu Shira keluar dari restoran. "Aku sudah meminta seseorang untuk mengantarmu pulang, Shira," kata Rianita dengan lembut. "Tentu, terima kasih," balas Shira, mengira bahwa seorang sopir dari perusahaan telah dipanggil untuk menjemputnya. Begitu keluar dari restoran, Shira melihat sebuah Rolls-Royce hitam terparkir dengan elegan di pinggir jalan. Mobil itu memancarkan kemewahan dan kekuatan, mencolok di antara kendaraan lain di bawah lampu kota yang redup. Shira, yang merasa sedikit bingung tapi terlalu mabuk untuk menganalisis situasi, membiarkan Rianita membantunya masuk ke dalam mobil. Begitu pintu ditutup, Shira menoleh ke arah pengemudi dan berkata dengan sopan, "Halo, bisakah Anda mengantar saya ke Sorea Residence di Durham Street?" "Terima kasih." Ada jeda sejenak, dan suasana mobil terasa hening sebelum suara yang dalam dan karismatik memecah keheningan. "Aku tahu," jawab pengemudi dengan tenang. Mata Shira terbelalak saat mengenali suara itu. Dengan kaget, ia menatap cermin spion dan bertemu tatapan mata Kenzo Wiharja. Sorot matanya yang dalam seolah menghipnotis Shira, dan detak jantungnya seketika melonjak. "Kenapa kau di sini, Kenzo?" teriak Shira dengan setengah mabuk dan terkejut. Kenzo mendengus pelan, seolah menganggap reaksinya lucu. "Apakah kamu pikir aku hanya seorang sopir?" Shira menatapnya dengan pandangan bingung, merasa dunianya berputar lebih cepat. "Kenapa kamu yang menjemputku? Mengapa Rianita membawaku ke sini?" tanyanya, mencoba mengerti situasinya. "Bagaimana kamu akan merawat Leon jika kamu dalam kondisi seperti ini?" Kenzo bertanya dengan nada tajam, memperlihatkan kekhawatirannya yang tulus. Shira menghela napas. "Ayahku ada di rumah bersamanya sekarang," jawabnya dengan suara serak dari belakang. Ia menatap bayangan Kenzo melalui spion, bayangan pria yang memancarkan karisma luar biasa dalam cahaya lampu kota yang temaram. Rambut panjang Shira terurai lembut di bahunya, membuatnya terlihat semakin menggoda dalam keadaan setengah mabuk.
Parfum wanita bercampur aroma alkohol memenuhi udara di dalam mobil, menambah aura menggoda yang ada di dalam kendaraan mewah itu. Kenzo menahan napas, merasa naluri predator dalam dirinya bangkit. Ada sesuatu tentang Shira yang selalu berhasil memancing hasratnya, terutama dalam momen-momen seperti ini. Namun, ia tahu batasan, meskipun itu berarti harus menahan diri. Di dalam mobil, keduanya terdiam, tapi udara di antara mereka dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Shira tak sadar, tapi bagi Kenzo, setiap detik yang dihabiskan di dekatnya membuatnya semakin terikat pada wanita itu. Sesaat, ia memikirkan tentang bagaimana hubungannya dengan Shira akan berkembang, lebih dari sekadar perhatian profesional, lebih dari sekadar kekaguman atas karyanya. Malam itu, mobil Rolls-Royce hitam melaju pelan di jalan kota yang sibuk, membawa dua hati yang saling terhubung dalam kerumitan perasaan yang semakin sulit diuraikan. Sementara itu, Shira berbaring di kursi belakang karena rasa lelah yang menguasainya. Ia pun tertidur tak lama kemudian. Kenzo menoleh untuk menatapnya saat Shira tertidur, dan tatapannya tetap diam sejenak sebelum ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Jika putranya melihatnya seperti ini, ia akan trauma saat ia dewasa, pikir Kenzo. Jadi, ia mengambil ponsel milik Shira sebelum membuka kunci ponselnya dengan sidik jarinya. Kemudian, ia mencari nomor Adam sebelum mengiriminya pesan teks. "Ayah, aku mabuk malam ini. Bisakah ayah menjaga Leon malam ini? Aku akan pulang lebih awal besok pagi," katanya. Adam menanggapi beberapa saat kemudian. "Kamu harus istirahat kalau kamu mabuk. Jangan khawatir tentang Leon. Aku akan menjaganya." "Kamu tetap aman," jawabnya. "Baiklah, ayah." Kenzo mengirimkan pesan singkat itu. Setelah melihat betapa mabuknya Shira, Kenzo memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Leon muda mengingat ibunya yang mabuk di usianya yang sudah lanjut. Shira tidak tahu apapun tentang rencana pria itu, tetapi ia terus tidur saat mobil hitam itu melaju melewati pusat kota sebelum tiba di salah satu villa termahal di daerah perbukitan. Shira tidak banyak tidur malam sebelumnya, dan hari ini dia menjalani hari yang panjang. Setelah semua alkohol yang dia konsumsi, kecil kemungkinan dia akan bangun bahkan jika guntur menyambar kepalanya. Begitu pria itu memarkir mobilnya, dia mengangkat Shira dengan gaya pengantin dan membawanya ke kamar tidurnya tanpa sepengetahuan Shira. Begitu dia berada di tempat tidur, dia berguling untuk mencari posisi yang nyaman sebelum melanjutkan tidurnya. Dia mengenakan kemeja putih dan rok pensil hitam yang memperlihatkan pahanya yang ramping. Dia tidak menyadarinya, tetapi posisi tidurnya sangat menggoda bagi pria yang menatapnya. Villa megah itu diterangi oleh lampu gantung besar yang tergantung di atas sofa abu-abu. Kenzo, yang baru saja selesai mandi, duduk di sofa dengan posisi malas. Ia mengenakan celana olahraga tetapi membiarkan tubuh bagian atasnya telanjang. Butiran air masih menggantung di kulitnya saat ia mengangkat lengannya untuk menyesap segelas anggur merah. Otot-otot di lengannya menggembung saat ia menggerakkan gelas ke atas dan ke bawah. Kenzo adalah pria yang tenang dan rasional. Namun, ia merasa pikirannya melayang setiap kali memikirkan wanita yang berbaring di tempat tidurnya. Ia tidak dapat menahan keinginan untuk kehilangan kendali dan membebaskan diri. Setiap kali ia mencoba menekan keinginannya, keinginan itu menghilang dan muncul kembali beberapa saat kemudian. Jadi, ia memutuskan untuk menjaga jarak agar tidak terlalu menderita. Namun,
Ada suara lain di kepalanya yang terus berteriak padanya, dan ia harus melawan suara ini dengan bagian rasional pikirannya. Pada akhirnya, ia mengangkat gelas anggurnya dan meneguk semuanya sebelum berdiri dan menuju ke atas. Dia sudah menemukan alasan untuk naik. Aku harus memeriksa apakah dia muntah. Jika dia muntah, maka tempat tidurku yang malang akan mendapat masalah. Toleransi alkoholnya tidak terlalu tinggi, tetapi menurutku dia tidak punya kebiasaan muntah. Jika dia mabuk, dia biasanya hanya tidur. Kenzo membuka pintu kamarnya, dan mendapati wanita itu tidur membelakanginya. Lekuk tubuhnya yang indah dan tubuhnya yang lembut membuatnya tampak sangat feminin di bawah cahaya redup. Saat Kenzo menatap rambut Shira yang panjang dan berantakan yang menjuntai di tepi bantal, ia tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya sedikit. Ia seperti binatang buas yang pendiam dan buas yang semakin mendekati mangsanya. Sementara itu, wanita itu, mangsanya, tidak menyadari apapun saat Kenzo duduk di tepi tempat tidur dan memperhatikannya tidur nyenyak. Bibir merahnya yang menggoda membuatnya tampak sangat menggoda. Ketika Kenzo melihat sejumput rambut menutupi matanya, dia secara naluriah mengulurkan tangan untuk menyingkirkan rambutnya. Namun, saat dia menyentuh wajahnya, gadis itu bergumam, dia berbicara dalam tidurnya. Tiba-tiba, Shira memegang telapak tangannya yang besar. "Berhenti main-main, Leon. Biarkan Mama tidur sebentar," gumamnya. Mata Kenzo sedikit membelalak. Apakah dia pikir aku putranya sekarang? Tak lama kemudian, wanita itu melingkarkan tangannya di lengan Kenzo sebelum mengusap wajahnya ke lengan itu. Rasanya seperti dia sedang mengusap wajahnya ke kepala Leon. Kenzo tidak punya pilihan selain mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan ikut bermain agar dia tidak terbangun. Ia menggeser tubuhnya ke samping dan mengulurkan lengannya agar wanita itu memeluknya. Kemudian, ia dengan bangga membiarkan wanita itu menempelkan lengannya ke dadanya. Segala macam sensasi melesat melalui tubuh pria itu saat wanita itu melakukannya. Ia menahan dirinya dalam posisi kaku yang sama sementara wanita itu terus tidur. Ia tidak punya pilihan lain selain mengagumi wajah cantiknya yang disinai oleh cahaya redup. Kulitnya yang halus dan putih mengingatkannya pada hidangan yang tampak lezat, dan itu membuatnya menginginkannya. Shira tidak tahu seperti apa penampilannya saat tidur, tetapi lelaki itu mengamati setiap inci wajahnya dengan kagum. Sepanjang malam, ia bahkan menghitung jumlah bulu mata yang ada di setiap matanya. Shira memeluknya terlalu erat, jadi ia tidak bisa melepaskan diri tanpa membangunkannya. Kali ini, Kenzo menghadapi tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Tantangan itu adalah ujian pengendalian diri. Jika ia tidak memiliki pengendalian diri yang baik, ia akan membiarkan Shira merasakan kemampuannya di atas tempat tidur. "Ulurkan tanganmu, Shira." Kenzo mencoba membuatnya mengulurkan tangan saat ia sedang mengigau, tetapi Shira tidak melakukannya karena ia tidak tahu bahwa ia sedang memeluk Kenzo. Lebih jauh lagi, ia pikir ia sedang memeluk putranya yang berharga. Pada akhirnya, Kenzo memutuskan bahwa ia tidak ingin menahan hasratnya lagi. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan untuk menempelkan bibirnya ke pipi Shira. Saat itu juga, Shira memeluknya erat sebelum mengecup pipi pria itu. "Jadilah anak baik, Leon." Wajah mereka berdua saling berhadapan, dan Kenzo dapat merasakan napas wanita itu saat ia mengembuskannya di lehernya. Sensasinya terasa seperti bulu-bulu yang menarik-narik hatinya.
Kenzo dapat merasakan darahnya mendidih karena hasrat. Ia bukanlah pria sejati, ia siap untuk mengambil tindakan terhadap wanita ini jika ia tidak segera melepaskannya. Shira mengusap-usap lehernya lagi sebelum ia bergeser menyentuh telinganya dengan hidungnya. Sepertinya ia mencoba merayunya. Jakun Kenzo yang menonjol bergerak naik turun saat ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan hormon menguasai dirinya. Ia hampir meledak. Tidak pernah ada wanita yang membuatnya begitu terangsang. Wanita ini, di sisi lain, berhasil melakukannya saat tidur. Tetapi dirinya tidak bisa tidur dengannya, tidak peduli seberapa besar keinginannya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menahan diri sementara wanita ini terus melakukan apapun yang diinginkannya. Pada akhirnya, Shira tampaknya mulai tidak menyukai hormon kuat pria itu. Ia membalik tubuhnya ke sisi lain tempat tidur untuk menghirup udara segar, dan akhirnya melepaskan pria itu. Pria itu bangkit dari posisi kakunya dan berdiri, hanya untuk menyadari bahwa tubuhnya basah oleh keringat. Ia mandi tanpa alasan. Kurasa aku harus mandi air dingin lagi. Setelah itu, dia tidak lagi datang ke kamarnya. Shira mendapatkan tempat tidur besar itu untuk dirinya sendiri, dan dia berguling-guling di tempat tidur. Saat itu hampir pukul 4 pagi saat dia bangun sendiri. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya menatap lampu gantung dekoratif yang tergantung di atasnya. Ini jelas bukan rumahku. Ya ampun. Tubuhnya tegak karena ketakutan saat dia membenturkan kepalanya untuk mengingat apa yang telah terjadi. Ingatan terakhirnya adalah saat dirinya masuk ke mobil Kenzo. Jadi, apakah ini rumah Kenzo? Apakah dia tidak membawaku pulang? Apakah dia malah membawaku ke rumahnya? Shira segera memeriksa dirinya sendiri untuk memastikan pakaiannya masih terpasang. Sepertinya pakaiannya juga belum dilepas. Dia buru-buru turun dari tempat tidur dan mendapati sepatunya hilang. Jadi dia tidak punya pilihan selain berjalan tanpa alas kaki di lantai yang bersih. Dia melirik jam di samping tempat tidur dan melihat bahwa saat itu hampir pukul 4.30 pagi. Langit masih gelap di luar. Apakah pria ini menyuruhku tidur di rumahnya? Bagaimana dengan anakku? Apakah ayahku ada di rumah bersama Leom? Shira berjalan menuruni tangga dengan tenang. Ada lampu dinding yang mengelilingi seluruh villa, sehingga membuatnya merasa seperti putri yang tersesat yang berjalan-jalan di kastil yang megah dan mewah. Akhirnya, dia menemukan tasnya di sofa lantai bawah. Dia segera memeriksa ponselnya untuk melihat pesan yang telah dia kirim ke ayahnya dan balasan dari ayahnya. View. Setidaknya Kenzo tahu untuk memberitahu ayahku agar menjaga Leon. Shira merapikan rambutnya yang berantakan sambil berpikir, aku tidak punya pilihan selain tinggal di sini karena sekarang masih pagi. Kamar yang kutempati sebelumnya tampak seperti kamar tidur utama. Lalu di mana Kenzo tidur? Shira pikir dia akan melihat-lihat rumah lelaki itu karena lelaki itu sedang tidur. Ketika dia naik ke lantai 2, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sebuah ruangan dengan lampu yang menyala. Dia ingin bertanya mengapa lelaki itu membawanya pulang. Jadi dia memutar kenop pintu dengan pelan untuk mendorong pintu agar terbuka. Shira mendapati dirinya berada di ruang kerja, di mana seorang lelaki sedang tidur di sofa dengan kepala bersandar di lengannya. Shira membeku. Apakah dia benar-benar tidur di sofa? Selain itu, dia hanya mengenakan celana olahraga. Shira sangat terkejut hingga tangannya terlepas dari gagang pintu.
Sebuah suara keras terdengar saat pintu bergerak mundur dan menghantam penghenti pintu. Dia langsung menutup mulutnya dengan tangannya dengan gestur yang lucu mengingat itu tidak ada gunanya. Bulu mata tebal pria itu berkibar sebelum ia membuka matanya. Meskipun ia telah terbangun dari tidurnya, ia memiliki tatapan yang sama memesona di matanya. Ia melengkungkan bibirnya menjadi seringai saat ia menatap wanita di dekat pintu sambil duduk tegak. "Apakah kamu sudah bangun?" Ia menyipitkan matanya sambil tersenyum. Shira merasa agak bersalah karena membangunkannya, tetapi dia melanjutkan dengan pertanyaan yang dia miliki untuknya. "Mengapa kamu membawaku ke tempatmu? Kamu seharusnya membawaku pulang. Apa kamu tahu betapa buruknya penampilanmu saat mabuk? Apa yang akan dipikirkan Leon jika ia melihat ibunya mabuk seperti itu?" Kenzo tidak repot-repot menutupi kata-katanya. Shira langsung mengernyitkan alisnya. "Apakah aku menjadi gila setelah mabuk? Baiklah. Kurasa aku setuju dengan apa yang ia katakan. Memang benar bahwa anakku tidak seharusnya melihatku seperti itu." Ia menarik pintu untuk menutupnya saat ia berbicara kepada Kenzo. "Kamu bisa terus tidur. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Kemudian, ia menutup pintu sebelum berjalan menyusuri koridor. Ia akan menunggu di lorong sampai matahari terbit. Sejak Shira membangunkannya, Kenzo tidak lagi ingin tidur. Ia kembali ke kamarnya dan membersihkan diri sebelum mengenakan pakaian dan berjalan ke lorong. Shira pergi ke lemari es untuk mengambil minuman, dan ia merasa agak takut dengan lorong yang luas itu ketika mendengar langkah kaki datang dari belakang. Ia langsung menoleh dan mendapati pria itu dengan satu tangan dimasukkan ke dalam saku. Pria itu berjalan mendekat dengan ekspresi malas di wajahnya. "Kamu tidak tidur?" tanyanya sambil menatapnya. "Aku tidak bisa tidur lagi," jawabnya datar. Kemudian, ia berjalan ke lemari es untuk mengambil sebotol bir. Ia meneguknya sambil berjalan kembali ke arahnya. Shira merasa mual hanya dengan melihat alkohol. "Kenapakah? Minum di jam segini? Itu tidak baik untuk perutmu," katanya dengan nada bingung. "Apakah kamu begitu peduli padaku?" Kenzo duduk di sofa di sampingnya dan tersenyum tipis. "Aku tidak peduli padamu. Aku peduli pada diriku sendiri. Aku takut kamu akan terangsang setelah mabuk." Shira juga tidak mau bersikap baik padanya. Lagi pula, pria itu punya riwayat melakukan hal-hal seperti itu. Kenzo mendengus karena tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan wanita itu tentang dirinya. "Apa kamu begitu yakin dengan ketertarikanku padamu?" Dia memasang ekspresi tersinggung. Shira mendengus. Semua pria tertarik asalkan dengan perempuan. Kenzo menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia tidak setuju dengan ucapannya karena hanya Leon yang bisa menarik perhatiannya. "Ayahmu akan menjaga Leon dengan baik. Jangan khawatir." Kenzo mencoba menghiburnya. Ia berasumsi bahwa Shira belum membaca pesan itu. "Aku melihat pesannya. Aku tidak ingin kamu mengutak-atik ponselku lagi, dan aku tidak ingin kamu membalas pesanku." "Apa kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamulah yang membalas pesan Vano?" katanya dengan nada gelisah. Wajah Kenzo tiba-tiba menjadi gelap. Ia tampak seperti patung es sesaat. "Jangan berani-beraninya kamu mempermainkan perasaan Vano padamu, Shira." Dia mengangkat sebelah alisnya sebelum tertawa. "Apa yang membuatmu berpikir aku mempermainkan perasaannya? Ada banyak hubungan yang dimulai sebagai persahabatan. Kita berteman sekarang,
Tetapi siapa tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan, kan? Apa maksudmu? Kenzo bertanya sambil menggertakkan giginya. Maksudku, hubungan kita masih dalam tahap pengembangan. Ini bukan tentang aku mempermainkan perasaannya, oke? Jawabnya dengan nada tenang. Kemudian, dia sengaja menambahkan pernyataan lain untuk memancingnya. Sejujurnya, menurutku Vano cocok sebagai ayah Leon. Dia sangat baik pada Leon. Jika takdir mengizinkan kita bersama, mungkin hubungan kita akan berkembang suatu hari nanti, ungkapnya. Apakah kamu tipe wanita yang suka mempermainkan pria? Bagaimana mungkin kamu membalas ketertarikan Vano padamu sementara juga mempertahankan hubungan yang tidak jelas denganku? Sepertinya kamu hanyalah seseorang yang tidak bisa tetap stabil dalam hidup, komentar Kenzo dengan nada sarkastis dan kesal. Hal ini membuat Shira agak kesal. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa dirinya adalah seseorang yang suka berhubungan dengan orang lain? Aku juga bisa mengatakan hal yang sama tentangmu. Kau menerima kekaguman Nindya padamu, sementara kau juga memiliki hubungan yang tidak jelas denganku. Kita tidak jauh berbeda, tahu? Pria itu terdiam sejenak, dan yang bisa dilakukannya hanyalah melotot ke arah Shira. Apakah kau mengatakan bahwa kau mungkin jatuh cinta pada Vano dan menikahinya suatu hari nanti? Apakah kau akan memilihnya untuk menjadi ayah Leon? Kenzo menyipitkan matanya untuk membentuk tatapan tajam yang tampak seperti dapat menembus dinding. Shira tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap tajam pria itu. Mungkin, gumamnya dengan nada sesantai mungkin. Ekspresi pria itu menegang sesaat, dan wajahnya tampak seperti membeku di tempat. Saat itu, ia tampak seperti patung es yang sempurna. Entah mengapa, Shira merasa pria itu marah dan tidak senang dengan apa yang baru saja dikatakannya. Hal itu membuatnya menyadari sesuatu. Tak lama kemudian, ia tertawa mengejek. Kau tidak cemburu, kan, Kenz? Apa kau diam-diam mencintaiku? Kenzo merasakan kemarahan yang menusuk menembus tubuhnya. Tetapi dia mempertahankan ekspresi dingin yang sama di wajahnya. Shira melengkungkan bibirnya menjadi senyum puas. Jangan jatuh cinta padaku. Kita tidak akan pernah mendapatkan akhir yang bahagia karena aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu, katanya. Tiba-tiba, Kenz berdiri. Ia tampak sangat mendominasi saat ia berdiri menjulang di atasnya. Dan Shira duduk tegak karena takut. Apa yang kau coba lakukan? Ini rumahku, Shira. Kenapa kau bersikap angkuh dan sombong di sini? Dia menatapnya dengan dingin dan tajam. Shira merasa seperti sedang berhadapan dengan iblis itu sendiri, yang memancarkan kekejaman seperti binatang buas saat berbicara. Tunggu. Apakah aku membuatnya kesal? Pikirnya. Aku tarik kembali ucapanku, Menzo. Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Dia cepat menyerah, dan mencoba keluar dari aula setelah menyelesaikan kalimatnya. Sudah terlambat. Pria itu mendengus sambil menarik wanita itu ke dalam pelukannya tepat sebelum wanita itu sempat kabur. Insting Shira adalah bergulat dan mendorongnya, dan mereka berdua jatuh ke sofa ketika pria itu gagal memegangnya dengan kuat. Pada titik ini, Shira tidak bisa lagi melarikan diri karena tubuh berotot pria itu seperti jaring besar yang menjebaknya di dalamnya. Kenzo, kau. Peringatannya tercekat di tenggorokannya saat pria itu menempelkan bibirnya ke bibirnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.